Begini cara Al-Biruni menghitung ukuran bumi tanpa satelit. Di part sebelumnya, kita membahas bagaimana seorang ilmuwan muslim bernama Al-Biruni berhasil menghitung ukuran bumi hampir 1000 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini, banyak ilmuwan modern masih kagum pada metode yang ia gunakan. Namun sekarang muncul pertanyaan yang jauh lebih mengejutkan. Bagaimana sebenarnya Al-Biruni melakukan perhitungan itu? Bagaimana mungkin seseorang di abad ke-11, tanpa satelit, tanpa komputer, tanpa teleskop modern, bisa mengetahui ukuran bumi dengan akurat? Dan yang lebih luar biasa lagi, ternyata metode yang digunakan Al-Biruni sangat sederhana secara konsep, tetapi membutuhkan kecerdasan matematika yang luar biasa. Kisah ini bukan hanya tentang angka. Ini adalah kisah tentang rasa ingin tahu manusia, tentang keberanian berpikir berbeda, dan tentang bagaimana ilmu pengetahuan bisa lahir dari satu pertanyaan sederhana. Seberapa besar bumi? Sebelum memahami metode Al-Biruni, kita harus memahami satu hal penting. Al-Biruni tidak melihat alam seperti kebanyakan orang. Ketika orang lain melihat gunung, dia melihat geometri. Ketika orang lain melihat horizon, dia melihat sudut matematika. Dan ketika orang lain melihat langit malam, dia melihat pola. Inilah yang membuat ilmuwan besar berbeda. Mereka tidak hanya melihat dunia, mereka mencoba memahami aturan di balik dunia. Dan Al-Biruni percaya bahwa alam semesta diciptakan dengan keteraturan matematika. Artinya, jika manusia mampu membaca pola itu, maka manusia bisa memahami rahasia bumi. Metode Al-Biruni dimulai dari sesuatu yang tampak sederhana. Gunung. Banyak orang mungkin berpikir, apa hubungan gunung dengan ukuran bumi? Tetapi justru disitulah letak kejeniusannya. Al-Biruni sadar bahwa semakin tinggi seseorang berada, semakin jauh ia bisa melihat horizon. Dan dari perubahan sudut horizon itu, ia mulai menemukan kemungkinan besar. Mungkin lengkungan bumi bisa dihitung. Bayangkan suasana saat itu. Tidak ada laboratorium modern. Tidak ada alat digital. Hanya seorang ilmuwan mendaki gunung sambil membawa alat astronomi sederhana. Angin gunung berhembus keras. Langit terlihat luas tanpa batas. Dan di atas puncak itu, Al-Biruni mulai melakukan observasi yang nantinya mengubah sejarah sains. Ia pertama-tama mengukur tinggi gunung secara matematis. Ini penting, karena tinggi gunung menjadi salah satu kunci utama dalam seluruh perhitungannya. Bagaimana cara Al-Biruni mengukur tinggi gunung? Disinilah matematika memainkan peran besar. Ia menggunakan trigonometri. Dari dua titik berbeda di tanah, ia mengukur sudut menuju puncak gunung. Kemudian, menggunakan perhitungan geometris, ia berhasil memperkirakan tinggi gunung dengan cukup akurat. Hari ini mungkin terdengar biasa, tetapi di zamannya, itu adalah pencapaian luar biasa. Karena semua dilakukan manual. Tidak ada kalkulator, tidak ada software matematika. Semuanya dihitung menggunakan pikiran manusia. Setelah mengetahui tinggi gunung, Al-Biruni naik ke puncaknya. Lalu ia melakukan pengamatan paling penting dalam eksperimennya. Ia melihat horizon. Garis jauh tempat langit tampak bertemu bumi. Tetapi Al-Biruni memperhatikan sesuatu yang sangat kecil. Sudut penurunan horizon. Sudut kecil inilah yang menjadi rahasia utama perhitungannya. Bagi kebanyakan orang, sudut itu tidak berarti apa-apa. Namun bagi Al-Biruni, sudut itu adalah pintu menuju ukuran bumi. Sekarang, coba bayangkan bumi sebagai lingkaran besar. Ketika seseorang berdiri di atas gunung, garis pandangnya ke horizon membentuk sudut tertentu terhadap pusat bumi. Dan dari hubungan geometri itulah,
Al-Biruni mulai menghitung radius bumi. Ini benar-benar luar biasa, karena ia tidak perlu mengelilingi bumi. Ia hanya membutuhkan tinggi gunung, sudut horizon, dan matematika. Malam demi malam, Al-Biruni mulai menghitung. Ia menulis angka di atas parchment, menggambar diagram, menghitung trigonometri dengan tangan. Bayangkan tekanan yang ia rasakan. Satu kesalahan kecil saja bisa menghancurkan seluruh eksperimen. Namun ia tetap melanjutkan, karena rasa ingin tahunya lebih besar daripada rasa takut gagal. Lalu tibalah momen yang menentukan. Semua angka mulai membentuk hasil akhir. Dan saat Al-Biruni menyelesaikan perhitungannya, hasilnya mengejutkan. Radius bumi yang ia hitung sangat dekat dengan data modern. Bahkan banyak ilmuwan hari ini menganggap hasilnya luar biasa akurat untuk ukuran abad ke-11. Berabad-abad kemudian, ilmuwan modern mulai mempelajari kembali metode Al-Biruni. Dan mereka sadar satu hal penting. Metode itu sangat elegan, sangat efisien, dan sangat cerdas. Bahkan, sebagian ilmuwan menganggap pendekatan Al-Biruni jauh lebih praktis dibanding metode lain di masanya. Namun Al-Biruni bukan hanya ahli astronomi, ia juga ahli geografi, matematika, fisika, farmasi, bahkan sejarah budaya. Ia menulis ratusan karya ilmiah, dan banyak dari pemikirannya jauh melampaui zamannya. Sayangnya, seperti banyak ilmuwan besar lainnya, dunia pada zamannya belum sepenuhnya memahami betapa luar biasanya Al-Biruni. Sebagian orang mungkin melihatnya hanya sebagai ilmuwan biasa, padahal pikirannya sudah melompat jauh ke masa depan. Yang membuat Al-Biruni berbeda adalah satu hal sederhana. Ia benar-benar mencintai ilmu pengetahuan. Bukan demi popularitas, bukan demi kekuasaan, tetapi karena ia ingin memahami ciptaan Tuhan melalui logika dan observasi. Dan mungkin disinilah pelajaran terbesar dari kisah Al-Biruni. Semua penemuan besar lahir dari keberanian bertanya. Saat banyak orang menerima dunia apa adanya, Al-Biruni memilih bertanya. Kenapa? Bagaimana? Bisakah ini dihitung? Ironisnya, hari ini nama Al-Biruni tidak sepopuler banyak ilmuwan barat modern. Padahal kontribusinya terhadap sains sangat besar. Dan tanpa tokoh-tokoh seperti Al-Biruni, perkembangan ilmu pengetahuan dunia mungkin tidak akan secepat sekarang. Kisah Al-Biruni juga membuktikan sesuatu yang sering dilupakan dunia, bahwa peradaban Islam pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Di saat banyak wilayah lain mengalami kemunduran, dunia Islam justru membangun observatorium, perpustakaan, dan pusat riset. Al-Biruni percaya bahwa matematika adalah bahasa alam semesta. Dan semakin dalam ia memahami matematika, semakin ia memahami dunia. Hari ini, ilmuwan modern pun masih menggunakan prinsip yang sama. Mungkin Al-Biruni sendiri tidak pernah membayangkan bahwa 1000 tahun kemudian manusia benar-benar pergi keluar angkasa, melihat bumi dari orbit, dan membuktikan bahwa perhitungannya sangat mendekati kenyataan. Teknologi berubah, zaman berubah, tetapi kejeniusan sejati tidak pernah hilang. Dan nama Al-Biruni tetap hidup dalam sejarah sains. Bayangkan jika Al-Biruni hidup di zaman modern, dengan teleskop luar angkasa, superkomputer, dan akses ilmu tanpa batas. Mungkin dunia akan melihat lebih banyak penemuan luar biasa darinya.
Namun mungkin justru karena keterbatasan itulah kisahnya terasa sangat luar biasa. Karena Al-Biruni membuktikan satu hal penting, bahwa kekuatan terbesar manusia bukan teknologi, melainkan rasa ingin tahu. Dan sampai hari ini, di balik langit malam yang sama, warisan Al-Biruni masih hidup. Dalam matematika, dalam astronomi, dalam ilmu pengetahuan manusia. Dan mungkin, setiap kali manusia mencoba memahami alam semesta, disitulah semangat Al-Biruni terus hidup. Kalau kamu suka kisah ilmuwan luar biasa seperti ini, dan ingin lebih banyak cerita tentang kejayaan ilmuwan Muslim yang mengubah dunia, subscribe channel ini sekarang. Karena ternyata masih banyak kisah besar yang belum pernah diceritakan.